Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kita diberikan lagi perjumpaan lewat kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan MTPJ di Minggu Sengsara yang kelima ini, yaitu mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 1 April 2023, pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayat 16a yang bertemakan Raja yang tersalib. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulaikan khotbah ini dengan sebuah kalimat kesimpulan yang mengatakan bahwa kebenaran itu mahal harganya. Itu disebabkan karena demi memperjuangkan sebuah kebenaran, terkadang harus membayar dengan ditebus dengan harga yang mahal. Harga yang mahal itu yaitu pengorbanan. Realitas dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat berpikir benar, untuk dapat mengatakan yang benar, untuk dapat melakukan yang benar, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, bahwa kebenaran itu selalu dipertanyakan oleh kaum-kaum pembohong. Tapi sampai dengan saat ini,
kebenaran itu masih tetap mekar dan tegar di tengah-tengah kehidupan kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa kebenaran itu adalah suatu kondisi yang sungguh-sungguh benar, atau sebuah kelurusan hati, atau sebuah kejujuran. Melihat definisi itu, kita dapat menyimpulkan bahwa begitu indah sebuah definisi dari sebuah kalimat. Tetapi keindahan definisi itu tidak sebanding dengan memperjuangkan kebenaran itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itu tergambar dalam ungkapan-ungkapan yang sering dikatakan bahwa kebenaran itu seringkali dihindari karena kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran seringkali digambarkan seperti sebuah pil yang pahit, tetapi dari pil yang pahit itu dapat memberikan kesembuhan pada sebuah penyakit. Kebenaran itu juga digambarkan sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi berada dalam kebenaran masih lebih baik daripada berlindung di bawah kebohongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini, yaitu Raja yang tersalib. Siapakah Raja yang tersalib itu? Dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, secara terang benderang dikatakan bahwa Raja yang tersalib itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa dia tersalib? Dalam rangka menjalankan misi keselamatan, menyelamatkan manusia dari dosa. Narasi seperti itu, kalau dikenakan kepada pembaca masa kini, kepada pendengar masa kini, kepada jemaat sekarang ini, itu tidak menjadi masalah. Karena narasi seperti itu sudah absolut, tidak dapat dibantah dengan dalil apapun juga. Tapi bagaimana narasi Yesus sebagai Raja ini dikenakan dalam cerita Alkitab kita pada saat ini? Sebab dalam pandangan Pilatus, para pemuka agama, dan orang-orang pada waktu itu, Yesus sebagai Raja adalah sebuah omong kosong terbesar bersamanya pada waktu itu. Yesus sebagai Raja adalah sebuah kebohongan yang sementara berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kalau kita melihat keadaan dan konteks daripada jemaat pembaca pertama atau yang menjadi tujuan daripada kitab Injil Yohanes ini adalah jemaat yang sementara berada diterpa dengan berbagai macam ajaran-ajaran kebenaran ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Karena itu tema utama daripada Injil Yohanes adalah apa itu kebenaran? Atau dalam bahasa yang lain, penginjil Yohanes mau menginjil dunia yang mengajarkan bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu tokoh fenomenal dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah Pilatus. Pilatus ini seakan-akan menggambarkan keberadaan dunia yang selalu mempertanyakan apa itu kebenaran. Pilatus sudah tahu apa itu kebenaran. Pilatus bahkan mengerti apa itu kebenaran. Tetapi Pilatus tidak bisa berdiri di atas kebenaran. Pilatus tidak dapat berpihak kepada kebenaran. Pilatus melakukan hal-hal yang menjungkir balikan kebenaran, bahkan memutar balikan kebenaran. Dalam pembacaan Alkitab ini kita melihat bahwa kepada Yesus diberikan mahkota duri, diberikan jubah ungu, diberikan sapaan Raja orang Yahudi. Tapi ternyata di balik semuanya itu ada sebuah drama yang dilakukan oleh Pilatus. Ada sebuah paradoks yang dilakukan oleh Pilatus, yaitu dia memanggil para prajurit untuk menyesah Yesus, untuk menampar Yesus, bahkan memanfaatkan legitimasi daripada kursi-kursi terhormat yaitu Gabata untuk diambil keputusan yang tidak mendasar. Bahkan juga Pilatus melakukan tindakan substitusi dengan menukar Barabas dengan kebenaran yang hakiki itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga berjumpa dengan pemuka-pemuka agama, dengan orang-orang yang ada pada waktu itu, yang berteriak, ambil dia, salibkan dia. Seakan-akan mereka sementara membentuk opini bahwa Yesus itu adalah penjahat besar. Yesus itu adalah seorang penyamun. Karena itu Yesus berhak untuk mendapatkan hukuman yang paling memalukan pada waktu itu, yaitu disalib di depan umum. Di sini kita melihat bahwa di tengah-tengah pengadilan, kebenaran itu diputar balikkan. Kebenaran disalahkan.
putih diubah menjadi hitam. Semuanya itu dilakukan oleh para pemuka agama dan orang-orang pada waktu itu. Yang mana apa yang menjadi kebanggaan mereka, yaitu kursi Gabata, ternyata menjadi saksi pengambilan keputusan, pemberian vonis yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang ada pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat sangat luar biasa sikap Yesus yang ditunjukkan dalam firman Tuhan pada saat ini. Dia begitu tabah, dia sabar dalam penderitaannya. Bahkan Yesus pasrah sempurna melaksanakan misi, yaitu penyelamatan manusia daripada dosa-dosa. Dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Yesus tidak melakukan perlawanan, karena Yesus melihat bahwa kebenaran itu adalah sebuah kehormatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa di pembacaan Alkitab kita, Yesus telah menjadi domba yang sempurna. Yesus telah menjadi korban yang sempurna, tak bercacat, tak bercela, dengan menyerahkan nyawanya, dengan menjadi raja yang tersalib, maka dosa umat manusia dihapuskan dan manusia menerima kasih karunia dari Tuhan. Lewat raja yang tersalib, maka terjadi perubahan paradigma, seakan-akan Yesus hendak mengubah pola pikir jemaat pada waktu itu, yaitu Pilatus, para pemuka agama, orang-orang pada saat itu, mereka beranggapan mereka telah berpikir benar, mereka telah berkata benar, mereka telah bertindak benar, tapi ternyata semua itu salah di depan raja yang tersalib. Sumber kebenaran, kebenaran yang hakiki itu hanya terletak pada salib Kristus itu sendiri. Juga di sini kita melihat bahwa paradigma yang diubah adalah ketika Pilatus, pemuka agama, orang-orang pada waktu itu melakukan pameran arogansi dan pameran kesombongan. Sebaliknya, Yesus menunjukkan kerendahan. Dengan merendahkan, maka dia melakukan karya penyelamatan. Di sini juga kita melihat bahwa bagaimana cinta kasih Yesus, di mana Pilatus, pemuka agama, orang-orang pada waktu itu, dengan penuh kebencian, mereka menjatuhkan hukuman kepada Yesus, tapi Yesus membalas mereka dengan cinta kasih. Cinta kasih itulah yang diwujudkan di kayu salib. Cinta kasihlah itulah yang membuat Yesus menjadi raja yang tersalib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan kebenaran itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan kebenaran yang satu dan kebenaran yang lain. Mari kita penuhi dunia ini dengan kebenaran. Walaupun mungkin kebenaran itu sulit dilakukan, tapi kebenaran harus kita nyatakan di tengah-tengah panggilan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Menganggap diri benar, apalagi didasarkan pada sikap pementingan diri sendiri, atau sikap egoisme, pementingan kelompok, atau kepentingan-kepentingan tertentu, merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki kita membangun satu relasi yang baik. Hubungan satu dengan yang lain dibangun dengan kasih mesra. Sebagaimana contoh kasih mesra, sebagaimana contoh cinta kasih diteladankan oleh Yesus lewat peristiwa salib di mana raja yang tersalib itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan telah diberikan kepada kita. Karena itu firman Tuhan mau memanggil saya dan saudara, kita sekalian, jemaat sekalian, untuk kita mengevaluasi kehidupan kita. Kita berefleksi dengan firman Tuhan ini. Kita memeriksa akan keberadaan kehidupan kita. Sekiranya kita masih hidup di dalam dosa, dosa keangkuhan, dosa kesombongan, dan dosa-dosa lainnya, mari kita tinggalkan, kita bertobat, kita pasrah sempurna kepada kebenaran yang sejati, kepada kebenaran yang utuh, yang mana kebenaran itu bersumber dari satu, yaitu dari salib Kristus, yaitu Dia Raja yang tersalib. Manusia tidak dapat membenarkan diri, manusia hanya dibenarkan oleh salib Kristus. Tuhan memberkati. Amin.